Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan mengenai penggabungan usaha. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, yaitu Nur Hasanah, lalu Putri Aprilia Fajardini, Putri Khoirunisa, Kafi Ilham Kusuma, dan Sabrina Kurnia Aziza. Lalu, saya akan menjelaskan pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan ekonomi. Salah satu tujuannya yaitu untuk memperoleh daerah pemasar yang lebih luas dan untuk mampu mengumpulkan modal yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ingin menjelaskan tentang sifat penggabungan usaha dibagi menjadi 3, yaitu ada horizontal integration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Yang kedua yaitu vertical integration, adalah penggabungan usaha 2 atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu conglomeration, adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Ada beberapa alasan penggabungan usaha sebagai alat perluasan, yaitu yang pertama manfaat biaya atau cost advantage. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan dengan melalui pengembangan, terutama pada periode inflasi. Yang kedua, risiko lebih rendah atau lower risk. Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya. Penggabungan usaha kurang berisiko, terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Yang ketiga, penundaan operasi pengurangan atau fewer operating delays. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha diharapkan dapat segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, mencegah pengambil alihan atau avoidance of takeover. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Maka beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Dalam industri perbankan contohnya, bank-bank yang independen mengakuisisi bank-bank tetangganya untuk memperluas pangsa pasar atau market share dan berkembang menjadi bank regional. Bank menggunakan penggabungan sebagai suatu cara untuk mencegah pengambil alihan oleh bank asing. Yang terakhir ada akuisisi harta tidak berwujud atau acquisition of intangible asset. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Metode akuntansi untuk penggabungan usaha dibagi menjadi 2. 1. Metode penyatuan kepemilikan atau bipooling of interest. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK tahun 2007 nomor 22 untuk penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Dan laba ditahan perusahaan-perusahaan yang digabungkan juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan. Dalam penggabungan secara penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perusahaan tersebut memerlukannya. Prosedur akuntansi penggabungan usaha menurut metode pooling of interest. 1. Semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Kedua, besaran nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. 3. Bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya, maka harus diadakan penyesuaian terhadap
modal perusahaan yang akan digabung. Dan terakhir, keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Yang kedua yaitu metode pembelian atau buy purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan yang akan bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Biaya untuk memperoleh perusahaan atau biaya perolehan ditetapkan dengan cara yang sama seperti transaksi yang lainnya. Biaya ini dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Menurut PSAK tahun 2007 nomor 19, setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan selama maksimum 20 tahun. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode purchase yang pertama itu menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat ditentukan sebagai indikator, maka diestimasikan secara proporsional perusahaan mengakuisisi atau yang diakuisisi. Dan yang ketiga, membuat jurnal kepemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang akan digabung. Sekian presentasi dari kelompok 7 yang membahas mengenai penggabungan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.